Problem utama dari ekonomi adalah scarcity, kelangkaan. Kita bicara terkait dengan politik, maka problem yang kita bahas adalah terkait dengan kekuasaan. Amerika Latin dulu di abad 19 sudah kita kategorikan seperti negara maju lah. Tapi kita lihat hari ini Argentina, Uruguay, dan negara-negara Amerika Latin lainnya itu sebagai negara yang ya bisa dikatakan to some extent gagal. Meskipun negara demokrasi itu tidak ada jaminan kestabilan, karena demokrasi itu tidak bisa menjamin stabilitas ekonomi. Dan demokrasi lawannya adalah otoritarianisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Majid, dan kita masuk ke dalam sesi babi bu baca dan bincang buku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buku yang tidak kalah menarik dengan buku-buku lain yang juga sudah kita pernah bahas, yang berjudul Creative Destruction: Economic Crisis and Democracy in Latin America, yang ditulis oleh Francisco Gonzalez. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya ceritakan dulu terkait dengan pertemuan saya dengan buku ini. Buku ini ditulis oleh Francisco Gonzalez yang merupakan Associate Professor in Latin American Studies di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Nah, ketika saya dulu kuliah S2 di European University Institute, salah seorang dosen kami bernama Calypso Nicolaidis sebelumnya menjadi profesor di Department of Political Science and International Relations di University of Oxford. Dan Francisco Gonzalez adalah mahasiswa bimbingan beliau ketika disertasi salah satu supervisornya. Jadi sanatnya menyambung dengan gurunya Francisco Gonzalez, itu adalah gurunya saya juga gitu ya. Ketika saya dulu di European University Institute itu lagi belajar terkait dengan demokrasi. Nah, dan ini buku yang direkomendasikan oleh Calypso Nicolaidis karena waktu itu saya menulis tesis saya terkait dengan economic crisis. Saya masih pada masa-masa awal pembentukan tesis begitu ya, saya masih bingung antara menghubungkan antara economic crisis dengan institusi atau economic crisis dengan demokrasi. Dan ini buku yang direkomendasikan oleh Calypso untuk memahami terkait dengan economic crisis dan demokrasi. Meskipun pada akhirnya yang saya tulis adalah economic crisis and institutional transformations dengan mengikuti teori-teori institusi seperti misalnya dari Douglas North maupun dari Elinor Ostrom dan juga Acemoglu. Nah, tapi betapapun buku ini merupakan salah satu buku yang sangat bagus untuk memahami bagaimana krisis ekonomi itu memiliki pengaruh dengan demokrasi, terhadap demokrasi. Sekarang, kita seringkali melihat bahwa yang namanya ekonomi dan politik berjalan dengan logika masing-masing. Ya, kalau teman-teman belajar di ekonomi, pertanyaan mendasar dari ilmu ekonomi adalah terkait dengan scarcity. Itu pasti diajarkan di pertemuan pertama pengantar ilmu ekonomi. Ya, di SMA pun diajarkan seperti itu. Problem utama dari ekonomi adalah scarcity, kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi ketika ada kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Itu namanya problem kelangkaan. Jadi kelangkaan itu bukan tidak selalu barangnya tidak ada. Kelangkaan adalah ketika bahan pemenuh kebutuhannya itu terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya. Oksigen itu bukan problem ekonomi. Bernafas bukan problem ekonomi. Kenapa? Karena ketika Anda bernafas, Anda memang butuh oksigen dan semua orang butuh oksigen. Tapi alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dengan abundance of oxygen. Ya. Meskipun dalam atmosfer kita, oksigen itu hanya memenuhi kurang lebih 20-21% dari atmosfer. Sisanya nitrogen begitu. Tapi kan karena nitrogen itu dia adalah unsur yang tidak mudah bereaksi sehingga dia tidak kita hirup dalam dan kita proses dalam paru-paru kita begitu. But anyway, ketika kita bicara terkait dengan ekonomi, kita seringkali berbicara sebagai sebuah problem kelangkaan. Sementara kalau kita bicara terkait dengan kekuasaan, power, kita melihat duanya berjalan dengan logika yang berbeda. Dan apalagi dalam beberapa dekade terakhir, mazhab yang paling dominan adalah mazhab neoliberal yang mengatakan bahwa urusan ekonomi biarkan dia berjalan dengan sendirinya, urusan politik biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena biarkan market menentukan apa yang perlu dia tentukan sesuai dengan mekanisme pasar itu sendiri. Ya, state retreat, market prevail kalau katanya Susan Strange, pakar ekonomi politik internasional dari mazhab Inggris. Dan ketika kita bicara terkait dengan ekonomi dan politik yang terpisahkan tersebut, kita menjadi kehilangan pisau analisis bahwa keduanya itu sebenarnya dua hal yang saling berkelindan satu sama lain. Untuk itulah kita punya namanya cabang ilmu sendiri yang kita sebut sebagai
political economy. Karena political economy melihat bahwa yang namanya politik dan ekonomi sebagai dua hal yang saling berkelindahan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dalam kita menganalisisnya. Apa yang terjadi dalam pasar itu berhubungan dengan proses politik yang terjadi. Proses politik yang terjadi pun berhubungan juga dengan para pelaku pasar. Dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Itulah dia yang ingin kita lihat. Nah, di sini maka kita lihat dua variabelnya. Variabel economic crisis seringkali itu adalah persoalan ekonomi saja kita anggapnya, dan kemudian variabel demokrasi itu kita anggap hanya sebagai variabel politik saja. Ternyata keduanya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan menakjubkannya buku ini oleh Francisco Gonzalez, dia juga bicara bahwa tidak hanya proses itu terjadi dalam wilayah domestik saja atau wilayah internasional saja, tetapi ada juga keterhubungan satu sama lain antara level analisis yang domestik dengan level analisis yang internasional. Ya, teman-teman yang hubungan internasional melihat demokrasi itu harus seperti itu. Tidak hanya bahwa dia adalah proses pemilu, tidak hanya soal kampanye, tidak hanya soal memilih siapa calon presiden, tapi juga bahwa apa yang terjadi demokrasi di dalam sebuah negara itu tidak bisa dipisahkan dari struktur ataupun proses internasional yang terjadi. Nah, buku ini mengambil sebuah pendekatan dalam political economy atau komparatif political economy yang umum dijumpai di berbagai literatur, yakni 3I. Konsep tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Peter Hall dalam buku Comparative Politics, Rationality, Culture, and Structure yang ini di bagian bab dalam Political Economy untuk Comparative Politics di bab 7, The Role of Interest, Institution, and Ideas in the Comparative Political Economy of the Industrialized Nations. Awalnya teori ini atau pendekatan ini, lebih tepatnya pendekatan bukan teori ya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis negara-negara maju, industrialized nations. Karena memang literatur-literatur political economy itu pada mulanya berkembang untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme di Eropa dan Amerika mengalami proses diversifikasi atau disebutnya sebagai VOC, Varieties of Capitalism. Bagaimana kapitalisme di Jerman itu berbeda dengan proses pembentukan kapitalisme di Inggris, berbeda dengan kapitalisme di Amerika Serikat. Dan bagaimana kita melihat proses tersebut, approach-nya adalah menggunakan 3I. Apa itu 3I? Yang pertama adalah interest, yang kedua adalah institutions, dan yang ketiga adalah ideas. Ketika kita ingin melihat sebuah kasus dalam sebuah negara, sebuah fenomena begitu ya, dalam sebuah fenomena ekonomi politik, kita bisa melihatnya dari 3 approach tersebut. Yang pertama interest. Dalam interest inilah pertanyaan utamanya menjadi cui bono, siapa yang diuntungkan. Kemudian bagaimana struktur keuntungan tersebut menciptakan persaingan antara satu aktor dengan aktor lain karena mereka ingin memperebutkan keuntungan yang sama. Ya. Karena tadi resource untuk keuntungan itu kan terbatas. Sementara yang ingin untung itu semua orang, gitu. Tapi ya karena terbatas itu, jadi mereka harus bersaing satu sama lain. Itulah yang kita sebut sebagai persaingan kepentingan dalam ekonomi politik. Yang kedua, institutions. Pertanyaan mendasar adalah who governs, siapa yang kemudian mengelola, membuat tata aturan, membuat norma-norma yang akhirnya nanti akan membentuk behavior para aktor yang terlibat di dalamnya. Ya, kalau kita meminjam definisinya Douglas North, kemudian Acemoglu, kita meminjam definisinya Elinor Ostrom terkait dengan institusi, maka kita melihat institusi itu sebagai set of rules, norms, values shared among the actors and shape their behaviors. Adalah seperangkat tata nilai, norma, dan aturan yang bisa jadi disepakati atau mungkin diketahui oleh para aktor yang terlibat, yang pada akhirnya membentuk behavior mereka. Ya, pengaruh mazhab behavioralis begitu ya. Mazhab perilaku. Nah, institusi itu kemudian melihat bagaimana pengelolaan sebuah negara misalnya dalam satu fenomena tertentu, misalnya terkait dengan pertambangan atau terkait dengan industri, pembangunan, upaya pemberantasan kemiskinan, bagaimana institusi itu terbentuk. Ya, institusi tersebut misalnya akan nanti membentuk struktur insentif dan disinsentif.
Kenapa? Karena insentif dan insentif itulah yang nanti akan membentuk behavior seseorang. Seorang manusia yang rasional dalam mazhab behavioralis didefinisikan sebagai manusia yang maximizing their utility, memaksimalkan utilitas yang ingin dia capai. Untuk bisa memaksimalkan utilitas yang ingin dia capai, maka seseorang punya kecenderungan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan menghindari kerugian sebesar-besarnya. Untuk bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, maka dia memiliki expected utility, dan expected utility tersebut dia perjuangkan. Ya. Untuk itu, dalam proses perjuangan tersebut tadi dilihat dari interestnya, dan kemudian ketika itu sudah terbentuk menjadi sebuah institusi, bagaimana institusi tersebut membentuk perilaku mereka. Karena seseorang akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang mendapatkan insentif dan tidak ingin melakukan sesuatu yang mendapatkan disinsentif. Ya, bahasa sederhana sebagai sebuah stick and carrot. Kalau orang itu diibaratkan sebagai sebuah kelinci, ya dia pasti akan mengambil carrot dibandingkan stick, biar dia tidak digebuk atau dipukul karena dia berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh institusi tersebut. Itu yang disebut sebagai disinsentif. Carrotnya tadi disebut sebagai insentif. Nah, yang ketiga adalah ideas. Yang ketiga adalah ideas. Ideas ini pertanyaan mendasarnya adalah who construct. Siapa yang kemudian mengkonstruksikan sebuah gagasan, bagaimana sebuah gagasan tersebut kemudian mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan bagaimana antara satu gagasan dengan gagasan yang lain saling bertarung dalam mempengaruhi proses pembentukan kebijakan sebuah negara, khususnya yang terkait dengan fenomena ekonomi politik. Sekarang kita kembali ke bukunya Francisco Gonzalez yang ini. Ya, Francisco Gonzalez dia melihat bahwa dalam sejarah panjang Amerika Latin modern, mereka berada dalam kondisi yang bisa kita katakan kurang menguntungkan. Amerika Latin dulu di abad 19 sudah kita kategorikan seperti negara maju lah saat ini. Ya, Amerika Latin dulu, Argentina itu abad 19 itu negara yang makmur, sejahtera. Tapi kita lihat hari ini Argentina, Uruguay, dan negara-negara Amerika Latin lainnya itu sebagai negara yang ya bisa dikatakan to some extent gagal. Ya. Sering terjadi krisis, sering terjadi kudeta militer, sering terjadi pembunuhan presiden, begitu kan. Negara yang kita lihat seperti sebuah negara gagal. Itu kan menimbulkan pertanyaan, kok bisa negara yang dulunya itu sejahtera menjadi negara yang gagal? Atau kita bisa mempertanyakan bagaimana proses tersebut terjadi. Nah, itu yang kemudian ingin dibahas oleh bukunya Francisco Gonzalez ini. Ya, yang kita bisa katakan bahwa ada persaingan atau pertarungan dalam struktur ideas, interest, dan institution study. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan economic crisis. Amerika Latin merupakan salah satu kawasan yang sering mengalami krisis ekonomi. Ya, tahun 1980-an, 70-an, dan 80-an, Amerika Latin itu disebut mengalami dekade pembangunan yang hilang. The lost decade of development. Itu terjadi di Amerika Latin. Ketika apa? Padahal di masa-masa tersebut tahun 70-an 80-an, Amerika Serikat berkembang pesat, Eropa berkembang pesat, Asia Timur mengalami the Asian miracle, sementara kemudian juga Afrika juga mengalami pembangunan juga cukup pesat. Sementara kok Amerika Latin declining ya? Gitu kan? Bahkan terjadi krisis di banyak negara di Amerika Latin. Di situ kemudian masuk IMF, masuk World Bank untuk melakukan intervensi dalam penyelamatan ekonomi negara-negara Amerika Latin. Dan di saat yang sama, demokrasinya mereka pun banyak mengalami apa istilahnya? Banyak mengalami guncangan, begitu ya. Dan guncangan-guncangan tersebut rupanya punya hubungan dengan krisis ekonomi yang terjadi. Karena biasanya kan kita sering mengasumsikan bahwa ketika sebuah negara mengalami krisis, maka negara atau pemerintahannya kemungkinan besar akan jatuh dan akan terpilih oposisinya. Kenapa? Karena pemimpin tersebut kita anggap sebagai pemimpin yang gagal. Karena secara ekonomi, ya gagal mengelola perekonomian. Misalnya ketika tahun 1965 terjadi krisis perekonomian di Indonesia, tahun 60-an awal, akhirnya tahun 66 Soekarno jatuh.
tahun 97-98 terjadi krisis, 98 Soeharto jatuh dari kursi kepemimpinan. Dan yang terpilih selanjutnya biasanya orang yang diasumsikan berbeda, yang dianggap berbeda dengan para pemimpin yang di era sebelumnya. Nah, di sisi yang lain, ideas interest institutions tadi yang terjadi di Amerika Latin itu tidak berdiri sendiri, karena ada faktor internasional yang juga saling mempengaruhi. Kita lihat misalnya institusi internasional yang terlibat kan tadi ada IMF, ada World Bank, atau kita sebut juga sebagai Bretton Woods Institutions, ya. Kemudian juga dari tingkat internasional untuk interest itu ada capital flows, ya, ada flow capital atau modal yang saat itu sedang mulai proses terjadinya globalisasi yang semakin menguat. Kemudian juga ada ideas, ya, ideasnya apa? Ideas terkait dengan bipolaritas politik global masa Perang Dingin yang kemudian berubah menjadi unipolaritas pasca Perang Dingin, dan juga realitas ide ekonomi antara Keynesian dengan neoliberal. Ya, itu terjadi dalam lingkup internasional. Dan itu yang kemudian membentuk bagaimana preferensi kebijakan di sebuah negara, atau bagaimana proses transformasi demokrasi yang terjadi di sebuah negara. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi krisis ekonomi itu tadi, pemimpinnya biasanya akan kecenderungan akan berubah, akan berganti. Tapi di saat yang sama ketika politik itu berganti, tidak otomatis menyelesaikan masalah sepenuhnya, karena biasanya pihak yang lama tidak merasa puas, merasa terkhianati mungkin, atau berpikir bahwa mereka yang sebenarnya masih pantas untuk memimpin, dan akhirnya menimbulkan ketegangan. Nah, di situ juga akhirnya punya kecenderungan adanya otoritarianisme. Kan demokrasi lawannya adalah otoritarianisme. Ya, ketika terjadi proses demokratisasi, maka gerak berlawanannya adalah gerak otokratisasi. Ya, dan kalau kita katakan bahwa demokrasi itu hari ini semakin banyak terjadi di Amerika Latin, semakin banyak negara Amerika Latin memiliki proses demokrasi, itu tidak selamanya terjadi sebelumnya. Ada negara yang mengalami proses naik turun antara demokrasi dan otoritarianisme. Nah, salah satu temuan penting dari buku ini adalah krisis ekonomi yang terjadi terus-menerus itu akan meningkatkan ongkos politik bagi sebuah negara, bagi aktor-aktor yang terlibat dalam negara, aktor-aktor politik yang dalam negara untuk menjadi otoriter. Kenapa? Karena justru dengan banyaknya krisis ekonomi, adanya intervensi dari IMF yang biasanya mensyaratkan demokrasi, kemudian juga masyarakat yang memiliki ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya yang dianggap otoriter, maka mereka punya kecenderungan untuk lebih memilih demokrasi. Mereka memiliki insentif lebih besar untuk memilih demokrasi ketimbang memilih otoritarianisme. Makanya di sini digambarkan dalam sebuah grafik yang cukup sederhana bahwa yang namanya seiring dengan berjalannya waktu, ketika terjadi krisis ekonomi dari waktu ke waktu, dia akan meningkatkan biaya untuk menciptakan otoritarianisme atau untuk kembali ke sistem yang otoriter, dan justru menurunkan biaya untuk membentuk sistem yang demokratis. Itulah yang menjelaskan mengapa hari ini semakin banyak negara di Amerika Latin yang memilih untuk menjadi negara yang demokrasi. Ya, meskipun negara demokrasi itu tidak ada jaminan kestabilan, karena demokrasi itu tidak bisa menjamin stabilitas ekonomi, ya. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk menjadi otoriter akan semakin besar ketika semakin berjalannya waktu dan makin banyaknya krisis ekonomi. Nah, di saat yang sama, ya, biaya untuk menjadi otoriter itu semakin besar. Kenapa? Karena dia tidak hanya melawan yang kelompok aktor politik ini dalam negerinya saja, dia juga akan melawan IMF, World Bank yang memberikan bantuan luar negeri atau bantuan atau pinjaman ketika krisis terjadi, ya, sehingga ongkosnya itu semakin besar. Nah, sekarang ketika kita bicara terkait dengan institusi, kita mulai dari institusi dulu. Di
Di dalam domestic politicsnya Amerika Latin, polanya adalah antara militer dengan sipil. Itu yang sering terjadi kan, atau pemimpin yang revolusioner dengan pemimpin yang lebih konservatif. Ini mereka memiliki pertarungan kepentingan, khususnya terutamanya adalah untuk meraih kekuasaan. Ya. Apalagi di tahun 80-an, kemudian kita lihat banyaknya military government di Amerika Latin yang jatuh, begitu ya. Dan itu yang kemudian membentuk ketika pemimpinnya dari sipil, kecenderungannya mereka akan memilih sistem yang demokratis dibandingkan otoriter. Sementara itu, institusi di tingkat internasionalnya juga ada perubahan. Ada pembentukan PBB pasca Perang Dunia Kedua, Bretton Woods System, yang ada di mana di situ ada IMF, ada World Bank, ya, ada WTO, meskipun zaman itu belum ada WTO ya, dalam 70-an 80-an. Itu yang kemudian membentuk proses penciptaan struktur insentif itu tadi. Ya. Sehingga institusi yang kemudian terbentuk kecenderungannya menjadi institusi yang demokratis. Kenapa? Karena dalam institusi yang demokrasi ada peluang lebih besar untuk melakukan redistribusi kekayaan. Ya. Kenapa? Karena aktor yang terlibat semakin banyak, maka mereka ingin mendistribusikan dong power mereka, entah itu economic power berupa kekayaan ataupun political power berupa kekuasaan. Ya. Untuk itulah ada tadi proses negosiasi tersebut agar semakin banyak yang bisa, karena sudah banyak aktor yang semakin terlibat, maka untuk menjamin redistribusinya, maka sistemnya yang kemudian terbentuk adalah demokrasi. Kemudian yang kedua terkait dengan interest, kepentingan. Nah, kekayaan, ya, terjadi perubahan bentuk kekayaan. Kalau dulu kekayaan itu illiquid, likuiditas kekayaan itu dulu tidak liquid. Likuiditas itu maksudnya apa? Kekayaan itu mudah untuk berpindah tangan, ya. Karena dulu aset itu fisik sifatnya kan. Kekayaan itu sifatnya punya perkebunan, orang kaya itu yang punya tambang, begitu. Tapi karena struktur internasionalnya berubah, kekayaan itu berubah menjadi misalnya akses terhadap perdagangan internasional. Kekayaan itu berubah misalnya menjadi ekspor-impor. Kekayaan itu berubah misalnya menjadi akses terhadap capital dari international market. Ya, itu yang kita definisikan sebagai kekayaan setelah globalisasi terjadi. Sehingga apa? Ada perubahan struktur interestnya. Di tingkat internasional, orang sudah tidak lagi berbicara komoditas saja, tapi juga berbicara terkait dengan kapital. Ketika bicara terkait dengan komoditas, itu tidak hanya berbicara sebagai sebuah aset saja, tapi orang itu justru lebih banyak berbicara terkait dengan exchange sebagai bentuk perdagangan. Ya. Dan kemudian, karena tadi perubahan dari illiquid dan liquidnya itu, di dalam domestiknya juga sayangnya ada terjadi perubahan itu yang terjadi internasional tadi, perubahannya cepat karena globalisasi tahun 70-an, 80-an, 90-an. Di dalam domestiknya Amerika Latin, perubahannya itu lebih lambat, tidak mengikuti internasional. Ya. Sehingga apa? Ada logika yang berbeda antara internasional dengan domestik. Ya, kenapa? Karena negara Amerika Latin itu kan cukup lambat untuk terbuka terhadap perdagangan internasional, kecuali dengan Amerika Serikat. Ya, karena ini ada istilahnya, kalau teman-teman mungkin pernah mempelajari American Foreign Policy di abad 19 akhir, ada namanya Monroe Doctrine, doktrin Monroe. Ya, doktrin Monroe ini adalah melihat Amerika Latin sebagai the backyard of the United States Foreign Policy, sebagai halaman belakang dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Halaman belakang itu apa sih? Halaman belakang itu bukan tujuan utama, tidak perlu dipercantik, tapi di saat yang sama dia harus stabil. Kenapa? Karena ketidakstabilan di halaman belakang akan menciptakan masalah bagi penghuni rumah. Ya. Tapi dia juga bukan orientasi utama, karena penghuni rumah melihatnya ke halaman depan dan orang luar melihatnya dari halaman depan, bukan dari halaman belakang. Nah, karena ada Monroe Doctrine tersebutlah, makanya mereka punya hubungan yang cukup kuat antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin. Sehingga Amerika Serikat menjadi pasar utama dari Amerika Latin, begitu pula sebaliknya. Nah, tapi kemudian ada perubahan ketika Cina semakin menguat, ya, khususnya tahun 2000-an, setelah tahun 2000-an. Amerika Latin pun memiliki alternatif, tidak hanya ke Amerika Serikat tapi juga ke Cina. Nah, itu yang kemudian bisa mengganti struktur perdagangannya yang tidak hanya pada Amerika Serikat yang tadi memiliki nilai-nilai liberal, ya, yang menguasai IMF, World Bank, tapi punya alternatif lain ke Cina. Salah satunya misalnya adanya BRICS. BRICS itu kan B-nya Brazil, C-nya China. Ya, itu sudah menunjukkan adanya sebagian shift
dalam orientasi perdagangan internasionalnya. Kalau hari ini kita lihat, ini kan buku diterbitkan tahun 2012 ya. Kalau hari ini kita lihat di negara-negara Amerika Latin, sudah semakin banyak negara Amerika Latin yang mitra dagang utamanya sudah tidak lagi Amerika Serikat, tapi justru Cina. Ya. Nah, berikutnya adalah dalam ideas. Tadi, ideas itu secara politik di dunia internasional berubah dari bipolarity semasa Perang Dingin menjadi unipolarity pasca Perang Dingin. Hari ini kita mungkin bisa menyebutnya sebagai ambiguous polarity karena kita belum tahu sebenarnya masihkah Amerika memiliki unipolar power atau sudah ada challenge. Tapi yang men-challenge-nya pun belum bisa menunjukkan dia sebagai kekuatan penyeimbang, baru bisa menjadi kekuatan alternatif, begitu ya, seperti Cina. Ya, kemudian secara ekonomi itu dulu di internasional sampai tahun 70-an mazhab utama ekonominya adalah Keynesian. Yang mana ketika terjadi krisis, maka yang harus dilakukan oleh negara adalah semakin memperbesar government expenditure-nya, semakin memperbesar pengeluaran negara. Untuk apa? Untuk mengompensasi dari pengeluaran individu yang berkurang. Ya, ketika terjadi krisis kan individu akan mengurangi pengeluaran. Kenapa? Karena pendapatan mereka berkurang. Mereka kena PHK, mereka kena PHK misalnya, hilang pekerjaan, di saat yang sama harga naik. Bisa krisis ekonomi terjadi seperti itu. Maka individu akan kecenderungan menghemat pengeluaran. Di tengah kondisi tersebut, negara yang harus turun tangan, meningkatkan pengeluarannya, sehingga apa? Sehingga ekonomi dapat bisa berjalan lagi. Ketika krisis, produsen biasanya stop produksi. Kenapa? Karena demand-nya akan berkurang terhadap barang-barang dan jasa. Untuk itu negara menurut logika Keynesian dia harus mengeluarkan uang lebih banyak, ya, APBN-nya harus diperbesar. Agar apa? Agar dia bisa mengompensasi demand yang tadinya diciptakan oleh individu diganti oleh demand yang dibentuk oleh negara, sehingga produsen tetap bisa melakukan produksi atau bahkan mungkin meningkatkan produksinya. Tetapi setelah tahun 70-an 80-an, mazhab utamanya adalah mazhab neoliberal. Yang mana mazhab neoliberal ini sering disebut sebagai pro-cyclical mode. Kenapa? Karena dia mengikuti siklus. Ketika ekonomi sedang mengalami penurunan, maka expenditure negara, pengeluaran negara pun diturunkan. Keynesian sebaliknya disebut sebagai counter cyclical karena tadi apa? Karena tadi sudah kita diskusikan bahwa yang namanya Keynesian ketika ekonomi mengalami krisis, maka negara harus meningkatkan government expenditure-nya. Disebut sebagai counter cyclical. Neoliberal. Nah, di sini yang kemudian menimbulkan konflik dalam ideas. Yang mana ketika terjadi krisis, justru biasanya yang turun tangan itu kan adalah IMF. IMF itu kebijakannya dia pro-cyclical. Ketika sedang terjadi krisis, negara expenditure harus berkurang. Kenapa? Karena ketika terjadi krisis, jika negara semakin memperbesar expenditure-nya, akan menciptakan yang namanya moral hazard. Dia bisa jadi ingin menyelamatkan pasar, tapi di saat yang sama itu menimbulkan isu kredibilitas. Ketika ada perusahaan yang bangkrut, kalau diselamatkan oleh negara, atau perbankan yang bangkrut ketika diselamatkan oleh negara, menimbulkan moral hazard bahwa oke, tidak masalah dia membuat kebijakan yang semena-mena, membuat keputusan bisnis yang tidak prudent, toh pada akhirnya negara akan menyelamatkan juga. Sehingga apa? Tidak menciptakan insentif bagi sebuah perusahaan untuk memperbaiki proses due diligence dalam bisnis prosesnya mereka, atau dalam perbankan juga seperti itu. Nah, disitulah yang kemudian timbul konflik secara ideas, dan yang dominannya ketika tahun 80-an, 90-an pada saat Amerika terjadi krisis kemudian diselamatkan oleh IMF, itu ya yang pro-cyclical tadi, yang neoliberal itu tadi. Tapi di saat yang sama ada tuntutan dari dalam negeri, faktor domestiknya yang melihat justru ketika krisis sebagai Keynesian dibandingkan neoliberal. Itu menciptakan adanya ketegangan secara politik dari dalam negeri yang berbeda dengan tuntutan dari internasional. Karena IMF tadi sebagai entitas, institusi internasional yang memberikan pinjaman ketika terjadi krisis, memiliki persyaratan yang berbeda dengan preferensi dari sebagian aktor domestiknya. Nah,
Karena itu biasanya beberapa saat setelah terjadi krisis, ketika mendapatkan paket IMF dan kemudian tanda tangan, maka pemerintahan di negara tersebut kecenderungannya memiliki preferensi yang neoliberal. Ya. Dan di saat yang sama, secara politik, ini menimbulkan adanya populisme. Apa itu populisme? Populisme itu tidak bisa kita definisikan sebagai tokoh yang populer, tokoh yang tiap hari ngevlog kemana-mana padahal dirinya gubernur, begitu ya. Itu tidak bisa kita katakan sebagai populisme saja. Populisme itu bukan di situ definisinya. Definisi populisme adalah ketika seorang tokoh politik dia memanfaatkan ideas atau dia memanfaatkan popularitasnya untuk melawan ide-ide yang ada di rezim yang berkuasa, sehingga seolah-olah membentuk us versus them. Kita adalah publik yang baik melawan rezim yang jahat. Padahal dia sendiri ketika nanti misalnya memerintah, atau dia sendiri sebenarnya secara pemikiran sama dengan yang dia lawan. Tujuannya apa? Ya hanya untuk mencapai suara, meraih suara ketika terjadi proses pemilu. Ya, pembentukan us versus them itulah yang disebut sebagai populisme. Ya, yang mana populisme itu juga kemudian menciptakan ketegangan. Kenapa? Karena pada konsekuensinya adalah membentuk identitas. Ya, pasti dia membangun identitas dirinya yang berbeda dengan yang lainnya, gitu. Dan makanya kelompok yang tadi membentuk identitas yang berbeda itu kemudian mempopulerkan dirinya sebagai lawan dari rezim yang sedang berkuasa terhadap status quo itu tadi. Ya, karena apa? Karena tadi ada perdebatan bagaimana menangani krisis ekonomi di antara yang internasional dengan yang domestik, antara dua mazhab Keynesian dengan neoliberal, yang ketika misalnya neoliberal yang naik, maka kelompok yang lebih pro terhadap pengaturan negara, atau mungkin bukan Keynesian karena di Amerika Latin justru banyak yang lebih ke sosialis begitu ya, yang lebih besar lagi state intervention terhadap marketnya begitu ya, itu yang kemudian memiliki peluang menjadi penyeimbang secara populis. Ya, dan jangan lupa juga bahwa istilah populisme ini diciptakan oleh liberal democratic teori yang berasumsi bahwa namanya demokrasi itu harus bersikap liberal dalam arti tadi penekanan pada individu, kemudian penekanan pada tidak boleh ada yang namanya pemanfaatan identitas sebagai leverage dalam politics begitu, dan sehingga timbul tadi yang namanya istilahnya kita sebut sebagai populisme. Nah, itulah kurang lebih yang dibahas oleh Francisco Gonzalez dalam bukunya Creative Destruction, Economic Crisis and Democracy in Latin America ini. Tentu ada banyak detail-detail yang teman-teman bisa baca lebih lanjut di buku ini, dan kalau teman-teman lebih tertarik dalam buku ini ya jangan lupa untuk kuliah di HUI dan juga mengikuti kelas saya, dan karena nanti di beberapa pertemuan akan kita bahas terkait dengan Francisco Gonzalez Creative Destruction ini. Kurang lebihnya begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Agar tidak tertinggal di episode berikutnya, jangan lupa untuk di subscribe channel ini ya, Belajar Bareng Majid. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.